بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan salawat. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk kepada ayat 151 dalam surat Al-Baqarah. Akhir pembahasan kita berkaitan dengan perubahan kiblah dari arah Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah. Akhir ayat 150 kita menemukan Allah menyebutkan bahwa perubahan kiblat itu sebagai kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan firman-Nya wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, agar ku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar kalian memperoleh petunjuk. Artinya perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan nikmat dan kita berhenti pada ayat ini pada minggu yang lalu, sekarang Allah meneruskan sebagaimana itu nikmat ada nikmat lagi. Karena itu ayat yang akan kita baca malam ini ialah firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum. Kama artinya sebagaimana aku atau kami utus Rasul untuk kalian. Kama seperti sebagaimana, artinya begini, sebagaimana perubahan Ka'bah ke arah Ka'bah itu nikmat, juga termasuk nikmat adalah kami utus seorang Rasul dari kalian. Artinya umat manusia harus mensyukuri nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu
diutusnya para nabi dan khususnya Sayyidil Wujudi Muhammad. Kalau ayat 150-nya liutimma ni'mati alaikum, agar ku sempurnakan nikmatku untuk kalian ketika aku rubah arah kiblat, begitu juga nikmat aku berikan kepada kalian juga, nikmat aku utus seorang rasul yaitu Sayyidil Wujud Muhammad dari kalian. Kalian di sini dari bangsa manusia atau dari kalian bangsa Arab. Kalau ayat 150 liutimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun, artinya hidayah Allah yang Allah berikan kepada umat manusia itu merupakan nikmat yang termahal dari nikmat yang berbentuk materi. Untuk memperoleh hidayah wala'allakum tahtadun, yang menunjukkan kita agar meraih dan memperoleh hidayah itu adalah seorang rasul yang Allah utus untuk umat manusia. Jadi ada hubungan antara 150 dengan 151-nya. Kama arsalna alaikum rasulan minkum. Sering Allah sebut kalimat minkum ketika mengutus seorang rasul. Artinya dari kalangan kalian wahai manusia, bukan malaikat, bukan jin yang hingga kalian gak mampu mengikutinya. Sebagaimana kita baca dalam surat akhir, dalam surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kama arsalna, artinya mengutus rasul kepada kalian wahai umat manusia, itu merupakan nikmat besar. Apa nasib manusia kalau nggak dibimbing oleh rasul? Untuk mengetahui nikmat Rasulullah di tengah-tengah kita. Dan pernah kita bahas satu pengajian khusus menyambut hari kelahiran Rasulullah pada tahun lalu, berkaitan bahwa nikmat Allah terbesar adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna fikum rasulan minkum, kami utus seorang rasul minkum, dari kalian. Ada juga yang menafsirkan minkum, dari kalian wahai bangsa Arab, di tengah-tengah kalian, sebagaimana Ka'bah itu ada di tengah-tengah kalian, dan itu pensempurnaan nikmat Allah. Sebagai nikmat itu juga adalah kami utus seorang rasul dari kalian. Kama arsalna fikum rasulam minkum, fikum di tengah-tengah kalian, seorang rasul yang dari kalian. Apa tugas seorang rasul yang merupakan ketika diutus nikmat yang Allah berikan pada umat manusia? Tugas seorang rasul itu ialah pertama, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Bukan cuman yaqra, membaca, tapi tilawah. Orang menyebutkan dalam segi bahasa itu setiap tilawah itu qiraah, dan tapi belum tentu qiraat itu tilawah. Tilawah itu artinya bacanya miji-miji, tentram, satu dengan yang lain jelas hurufnya. Seperti warattilil Qur'ana tartila. Karena dalam bahasa, segi bahasa, at-tatawali artinya tatataba, saling mengikuti satu dengan yang lain. Tugas seorang rasul pertama yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian adalah tugasnya membaca ayat-ayat kami, membaca ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena rasul di sini artinya Sayyidul Wujud, sudah. Sebagaimana pernah kita baca sebelumnya, doa Nabi Ibrahim, wa ba'ats fihim rasulam minhum, utus ya Allah seorang rasul dari mereka ini.
Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi. Tugas Rasul pertama adalah at-tilawah. Yatlu alaikum ayatina. Setiap Jibril turun membawa wahyu Al-Quran kepada Sayyidil Wujud, spontan tugas Rasul adalah membacakan ayat ini kepada para sahabatnya, kepada yang ada di depan beliau, semua dibacakan satu persatu. Yatlu alaihim ayatina. Tugas Rasul kedua adalah wa yuzakkikum. At-tazkiyah, mensucikan kalian, artinya membersihkan kalian dari penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran yang akan membuat kita jauh dari Allah, membersihkan semua penyakit-penyakit itu. Tujuan seorang Rasul itu ialah agar umat manusia ini terlepas dari belenggu-belenggu, dari kotoran dan semuanya, agar mampu menghadap kepada Allah yang suci dengan kesucian dan membawa kesucian. Jadi tazkiyah itu adalah pensucian diri, seperti Allah yang menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha, atau qad aflaha man tazakka. Ada dua ayat semacam itu, zakkaha dan tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang bisa mensucikan dirinya. Siapa yang mampu untuk memberikan cara dan bagaimana mensucikan diri? Siapa yang mengajari apa saja yang harus dibuang, apa yang harus diisi, apa kotoran apa yang harus dicampakkan, dan kemudian diisi dengan apa? Itu tugas seorang Rasul. Wa yuzakkikum. Ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, sunnah-sunnah dan hadis-hadis beliau. Satu. Kedua, yu'allimukumul kitaba. Yang dimaksud Alkitab di sini ialah ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam bentuk perintah, larangan, hukum dan semuanya. Al-hikmah ialah rahasia-rahasia dari perintah dan larangan Allah, rahasia-rahasia dari yang diperintahkan Allah, dari yang dihalalkan Allah dan yang diharamkan Allah. Itu termasuk arti al-hikmah. Cuman banyak yang menafsirkan kalau al-hikmah digandengkan dengan Alkitab, maka yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Alkitabnya sendiri yaitu adalah Al-Quran. Tetapi biasanya kan begini, membaca, mengajarkan, baru dari dibaca, diajarkan, keluarlah tazkiyah, pensucian diri. Tapi di sini Allah mendahulukan tazkiyah sebelum ta'lim. Biasanya orang bisa mensucikan diri setelah belajar, tetapi Allah dahulukan wa yuzakkikum sebelum wa yu'allimukumul kitaba. Kalau pertama tadi cuma dibacakan kitabnya, kalau ini diajarkan. Memang urutannya itu dibaca, kemudian diajarkan, dijelaskan, karena Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajarkan isi Al-Quran kepada umatnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lahum. Begitu firman Allah. Kami turunkan kepadamu Al-Quran, az-dzikr, untuk apa? Agar kamu sampaikan, kamu jelaskan. Tetapi di sini Allah dahulukan tazkiyah sebelum ta'lim. Yang lumrahnya adalah dibaca, dikaji, dipelajari, baru timbullah akan memperoleh tazkiyah, pensucian diri. Memang itu urutannya. Dan ada beberapa ayat juga Allah mendahulukan ta'lim baru tazkiyah. Tapi ada beberapa ayat yang lain Allah dahulukan tazkiyah sebelum ta'lim. Kenapa? Karena tujuan pokoknya itu adalah at-tazkiyah. Tujuan pokoknya itu adalah at-tazkiyah, pensucian diri.
Tidak ada artinya menumpuk ilmu, tidak ada artinya apal segala sesuatu ilmu ini kalau kalau ilmu yang dibaca, yang dikaji itu tidak membawa kesucian dirinya. Bagaimana mencampakkan sifat-sifat keji dan kemudian menyandang sifat-sifat indah. Karena itu kemudian Allah dahulukan wa yuzakki, tazkiyah. Sampai ada sumpah dalam Al-Quran yang paling panjang, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Semua ini urusannya wa nafsin, urusannya masalah pembersihan jiwa. Wasawwaha baru qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sumpah sekian banyak ini urusannya berkaitan dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Rasul datang untuk ini, membaca Quran, membacakan, mengajarkan falsafah syariat, rahasia-rahasia yang tersirat dalam perintah maupun larangan Allah, dalam yang dihalalkan atau yang diharamkan. Kemudian semua ini gunanya bukan cuma untuk itu, tetapi untuk tazkiyah, mensucikan diri. Yatlu alaihim ayatina, yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Tetapi kemudian ditekankan lagi berkaitan oleh sifat atau tugas seorang rasul, ialah firman Allah diakhiri wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian dulunya tidak tahu. Padahal tadi sudah disebut yu'allimukumul kitaba wal hikmah, tetapi Allah kuatkan lagi bahwa seorang rasul itu tugasnya selain membacakan Alkitab, Al-Quran, menjelaskan kandungan isi Al-Quran, menjelaskan berkaitan dengan mengajak untuk pensucian diri, maka Rasul itu sebenarnya membuka seluruh cabang ilmu, sehingga tidak ada ilmu yang diperlukan manusia untuk dunia dan akhiratnya kecuali telah beliau sampaikan. Bagaimana cara beliau sampaikan? Karena tugas Rasul itu juga selain menyampaikan ilmu, punya tugas melihat kemampuan yang menerima. Karena setiap Rasul diberi oleh Allah ketentuan kalimun nasa ala qadri uqulihim, ajaklah bicara manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka, sehingga ada kunci-kunci ilmu tertentu yang Allah sampaikan yang Rasul sampaikan dalam bentuk isyarat-isyarat tersendiri. Itu diketahui oleh pintu kotak ilmu beliau dan orang-orang yang mampu menerimanya. Tapi hadis-hadis sahih beliau itu ketika disampaikan di zaman beliau, mungkin zaman itu disampaikan adalah hal-hal yang langsung spontan mereka fahami, tapi dari kalimat yang digunakan Rasulullah ada tersirat berkaitan dengan hal-hal yang belum diungkap kecuali kelak dengan kemajuan zaman. Karena memang Rasul adalah membuka wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian kita jangan heran kalau banyak penemuan sains diambil dari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sabda beliau tidak terikat dengan masa tertentu, tapi untuk seluruh masa. Banyak riwayat-riwayat Rasulullah yang membahas mengenai kedokteran, mengenai semuanya yang orang baru mengkaji dan terus akan dikaji, karena memang wa yu'allimukum. Rasul bukan hanya membacakan Al-Quran, mengajarkan kandungan Al-Quran mengenai ayat-ayat berkaitan dengan perintah maupun larangan, ayat-ayat hukum, dan juga bukan cuma mensucikan diri, tetapi yu'allimukum, mengajari seluruh mereka kalian malam takunu ta'lam. Karena Rasul pun begitu mendapat ilmu dari Allah. wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah ajarkan kepadamu Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ma lam takun ta'lam, sesuatu yang kamu tadinya tidak tahu. Karena itu Allah akhiri wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Jadi kalau tidak ada isyarat dari Rasulullah,
mengungkapkan bermacam-macam ilmu ini, maka terus akan tersembunyi dari manusia kunci-kunci ilmu tersebut. Walaupun kadang-kadang ilmu itu kita yang menggali, kadang-kadang justru orang lain yang menggali ilmu itu. Berkaitan dengan kedokteran, banyak kedokteran sampai hari-hari ini menemukan bermacam-macam rahasia dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya ilmu yang layak dan patut dan mampu diterima oleh makhluk, semua ilmu itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Karena tidak pernah orang akan bisa meraih, menjangkau ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi, berkaitan ilmu Allah, tetapi berkaitan dengan ilmu yang mampu diterima oleh makhluk. Mampu, maka seluruh ilmu itu ada pada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Enggak bakal beliau yu'allimu kalau enggak mendapat langsung dari Allah terlebih dahulu. Kalimat ini tugas Rasul, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul mengajarkan kepada kalian apa yang beliau ajarkan, yang beliau terima. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tinggal kita melihat tugas Rasul ini, kemudian kita melihat diri kita sebagai umat Rasul. Sudahkah kita mengambil dari tugas-tugas Rasul yang telah beliau sampaikan kepada kita? Sudahkah kita mengambil ilmu Rasulullah? Sudahkah kita merenungkan Al-Quran yang dibawa Rasulullah yang telah diajarkan kepada kita? Sudahkah kita membahas, mengkaji rahasia-rahasia ilmu yang begitu besar dari sabda-sabda Rasulullah? Setiap kita melewati ayat-ayat semacam ini, semestinya setiap kita tergugah untuk mulai banyak menggali ilmu yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, agar umat yang wahyu pertamanya turun Iqra, agar umat ini enggak menjadi umat yang bodoh, karena umat yang bodoh itu akan dipermainkan oleh umat-umat yang lain. Ini yang sering orang menyebutkan, termasuk Al-Ghazali rahimahullah, Muhammad Ghazali Masri ya, yang wafat berapa 10 tahun yang lalu. Beliau menyebutkan umat Islam ini menyembelih Islamnya dengan kebodohan yang ada pada mereka. Islam ini jadi begini karena kebodohan. Sebenarnya umat tidak boleh bodoh, karena kita punya Nabi yang tugasnya yu'allim dan membuka semua ilmu. Dan kemudian kita punya Quran yang ketika turun dalam 23 tahun itu, turun awal wahyunya adalah Iqra sebagai lambang, lepaskan semua kebodohan, sandanglah ilmu pengetahuan. Karena itu kemudian banyak hadis-hadis Rasul yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, dan pahala demi pahala yang disampaikan ketika kita menuntut ilmu, karena artinya kita menyahut tugas Rasul yang telah beliau sampaikan kepada kita. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau perubahan kiblat itu nikmat, kalau diutusnya Rasul kepada kita itu nikmat, kalau memperoleh petunjuk dari Allah itu nikmat, kalau bisa membaca Al-Quran itu nikmat, kalau mampu memahami isi kandungan Al-Quran itu nikmat, kalau mampu memahami rahasia-rahasia perintah dan larangan Allah, halal dan yang diharamkan itu nikmat, kalau kita mampu memahami sabda-sabda Rasul itu nikmat, kalau kita mampu mengkaji bermacam-macam ilmu pengetahuan yang akan mendekatkan kita kepada Allah itu nikmat, maka fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu ayat berikutnya. Kalau semua ini merupakan anugerah yang telah kuberikan, maka fadhkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah. Mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Orang kalau mengingat pemberi nikmat itu
dia akan selalu menanti tambahan dari sang pemberi itu. Karena itu Allah setelah menyebutkan semua ini, fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Yang kemudian kita fahami kalimat zikir. Zikir itu ada dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau membaca kitabullah, zikir bil lisan. Ada zikir itu bil jawarih, dengan anggota badan. Artinya kita gunakan anggota badan ini untuk melakukan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita dengan anggota badan ini kita jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu artinya zikir Allah dengan anggota badan. Seperti, dan itu Allah iyakan. Allah menyebutkan salat. Salat itu pakai anggota badan. Karena itu Allah menyebutkan aqimis salata li dzikri. Salat pakai sujud, rukuk, dan semua anggota kita pakai untuk mengingat Allah. Ada zikir dengan hati, dengan akal. Pertama mungkin mengingat, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ciptaan-ciptaan yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Kedua, melihat ayat-ayat perintah, larangan, ancaman, surga, neraka. Kita renungkan semua itu agar kita lebih mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Ketiga, melihat rahasia-rahasia ciptaan Allah. Kalau yang pertama itu melihat, mencari dalil-dalil kekuasaan Allah dengan ciptaannya. Ketiga, melihat, berzikir dengan melihat rahasia-rahasia ciptaan Allah. Itu yang kita bayangkan. Kalau aku mengatakan orang yang melihat langit dan bumi, kemudian ia angkat tangan, subhanak ma khalaqta hadza batila faqina adzaban nar. Fadhkuruni, ingat kepadaku, karena tidak ada sesuatu yang datang kepada kita kecuali hanya dari Allah. Semuanya hanya dari Allah. Begitu Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat. Tadi kan kita sudah membicarakan nikmat. Wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fiikum rasul. Tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Karena itu fadhkuruni. Dan ayat ini ayyuhal ikhwah 152 ini, fadhkuruni adzkurkum. Ini ayat yang mengangkat tinggi derajat manusia. Kalau kita mau memahaminya. Siapa sih kita manusia ini? Manusia kita ini adalah yang digambarkan oleh Imam Ali, awaluhu nutfah. Awal asal usulnya sperma. Wa akhiruhu jifah. Akhirnya jadi bangkai. Apa sih manusia ini? Kalau kita membaca Al-Quran, manusia adalah diciptakan dari tanah liat. Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Apa manusia ini kalau kita ambil Al-Quran? Min ma'in mahin, dari air yang hina. Kemudian baca Al-Quran mensifati manusia. Manusia adalah dhaifah, manusia lemah, manusia. Kita manusia yang selemah ini, serendah ini, oleh Allah digandengkan. Ingat aku ingat padamu. Diangkat, tidak ada kemuliaan lebih dari ini. Kalau kita sadar, kita diangkat oleh Allah. Kamu ingat aku ingat kamu. Udah layak diajak bicara, layak untuk diingat. Diingat oleh siapa? Oleh Zat yang maha. Fadhkuruni adzkurkum. Gimana cara kita mengingat Allah? Karena tadi saya katakan zikir itu kan ada dengan lisan, ada dengan anggota badan, ada dengan macam-macam. Kita mengingat Allah ini bukan cuma mainan dengan lisan. Bisa saja tasbih kita goyangkan, lidah kita ungkapkan, bisa saja, tapi hati masih busuk, haram kita makan. Bisa saja orang menggoyangkan tasbihnya, mengucapkan lisannya, tapi matanya melihat film porno.
mengejek. Ini bukan zikir. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan zikir kepada Allah itu mutlaknya ialah zikir kepada setiap melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ingat yang melarang kemudian ditinggalkan, itu zikir sebenarnya. Fadhkuruni adzkurkum. Dan apabila kita melihat Al-Quran, kita akan menemukan sebenarnya Allah dengan segala rahmat yang diberikan pada kita. Setiap memerintahkan kepada kita sebenarnya ingin mengangkat derajat kita. Perintah dari Allah itu adalah mengangkat derajat kita supaya kita menjadi manusia sempurna. Karena itu ayat-ayat sebelumnya pernah kita bahas kan, "Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada orang berpaling dari syariat Allah kecuali tidak waras akalnya. Pernah mereka membicarakan masalah akal di depan Imam Husain. Imam kemudian menjawab, ikut bicara. Beliau mengatakan, "La yakmulu al-aql illa bittiba'il haqq." Tidak pernah akan sempurna akal ini kecuali mengikuti kebenaran. Karena sebenarnya semua kebenaran yang datang dari Allah, ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu atau melarang kita untuk melakukan sesuatu, semua itu adalah urusannya ingin mengangkat tinggi derajat manusia supaya menjadi manusia yang layak jadi hamba Allah yang sebenarnya, memperoleh kesempurnaannya. Karena itu kemudian kita melihat Al-Quran, begitu rahmat Allah, ingat aku berikan kamu. Apa artinya Allah ingat pada kita? Apakah Allah pernah melupakan hambanya? Tidak. Tidak pernah Allah melupakan hambanya, apapun kondisi kita. Bahkan kita ketika masih berlumuran dengan dosa, dengan bermacam-macam langkah, bermacam-macam perbuatan maksiat, tetap Allah masih menarik kita, nggak lupa pada kita, memberi kesempatan. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan pada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas berbuat maksiat, jangan putus asa. Ini Allah sudah ingat. Allah ingat bahkan ketika kita masih melaksanakan hal semacam itu. Tetapi berkaitan dengan uzkuruni azkurkum, ingatnya Allah kepada kita adalah ingat untuk ingin memberikan sesuatu yang terbaik karena kita menerima ketentuan yang perintah maupun larangan atau ungkapan atau bacaan yang kita ungkapkan. Ada ingat mengancam, ada ingat untuk supaya kita diberi kesempatan taubat, ada ingat untuk cepat-cepat mau mencurahkan rahmatnya yang lagi. Ini yang ketiga, uzkuruni adzkurkum, ingat karena aku ingin. Karena itu kemudian para mufassirin membicarakan apa yang diperintahkan kalau kita mengingat Allah. Fakhrul Razi dalam tafsirnya menyebutkan ada 10, padahal bukan harus 10, banyak, tapi antara lain menyebutkan 10 itu. Pertama yang menyebutkan uzkurni bitta'ah azkurkum birrahmah. Ingat aku dengan taat melaksanakan perintahku, aku selalu akan aku ingat dalam rangka aku tambah terus curahan rahmatku. Dan dalilnya Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul agar kalian memperoleh rahmat. Arti taat kepada Allah dan Rasul itu artinya ingat Allah. Uzkurni fit ta'ah azkurka fir rahmah. Kedua, uzkurni bid du'a azkurka bil ijabah. Ingat aku dalam doa memohon, aku akan ingat kamu untuk memberikan persiapan mengkabulkan permohonanmu. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, minta padaku, minta. Karena itu ada doa-doa yang diajarkan oleh para imam yang ada kalimat begini artinya, wahai zat yang memberi kepadaku sebelum aku memohon. Allahu Akbar.
Kita kan sudah paling banyak diberi oleh Allah, belum kita memohon diberi. Tapi ketika mohon, Dia Allah menjanjikan, aku kabulkan, aku memberikan. Ud'uni astajib lakum. Ketiga, menurut Fakhr Razi, udhkurni bitsana adzkurka bitsana'i wan ni'mah. Ingat aku dengan memuji-muji aku. Dalam taat, aku akan ingat kamu dengan memuji. Karena ada hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang memuji aku sendirian, aku pun akan berikan ujian di tengah-tengah para malaikatku. Siapa yang memuji aku di sekelompok manusia, aku akan ujikan dalam sekian banyak kelompok para malaikat yang lebih mulia dari manusia. Uzkurni bitsana adzkurka. Jangan heran kalau pernah saya ceritakan, malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah bahwa Abu Dzar lebih terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Kenapa? Banyak mengingat Allah. Ingat aku dan memuji aku pun akan memuji engkau. Keempat, secara mutlak, ini saya lewat saja yang disebut oleh Fakhr Razi, bisa dirujuk. Kata Fakhr Razi, udhkurni bid dunya adzkurukum bil akhirah. Ingat aku selama kamu di dunia ini, kelak di akhirat aku akan selalu mengingat engkau. Kelima, ingatlah kepadaku di tempat-tempat yang sunyi. Nanti aku akan jaga engkau dan ingat kau di tempat-tempat yang ramai. Artinya adzkurkum, aku ingat engkau, ini bimbingan ya. Artinya kalau kita di hati kita diberikan langsung ingat Allah, pasti kita tidak akan melanggar perintah Allah. Orang itu ketika melanggar itu ketika dia alpa dari Allah. Kata Allah, ingatlah aku di tempat-tempat yang sunyi. Di tempat-tempat ramai aku akan jaga kamu, akan ingatkan kamu selalu. Keenam, udhkurni fil rakha adzkurka fil bala. Ingat aku ketika kau dalam nikmat. Ingat aku ketika kamu dalam suasana yang menyenangkan. Nanti aku ingat kamu ketika engkau menghadapi bencana. Ini pun ada sabda Rasulullah banyak, i'rifillaha fil rakha ya'rifka fis syiddah, kata beliau. Kenali Allah ketika kamu dalam nikmat dan puncak nikmat, nanti Allah akan kenal kamu, melihat kamu ketika kamu dalam kesulitan. Karena banyaknya manusia yang ingat Allah, mau baca wirid, mau tahajud, mau sedekah, mau semuanya, kalau sudah kepepet, ya tidak salah. Memang kemana lagi gak pergi pada Allah. Tapi jangan ingat Allah waktu itu saja dalam nikmat. Sampai pernah diceritakan katanya ada orang sakit berhari-hari, berbulan-bulan sakit, sehingga orang mengatakan, Rasul bersabda kalau orang sakit itu obatilah dengan sedekah. Dia sedekah akhirnya. Tetangga-tetangganya selama ini gak pernah mendapatkan sedekah dari dia. Memang itu ada sabda Rasulullah. Tapi akhirnya komentarnya orang, mudah-mudahan sering sakit dia supaya kita dapat bantuan terus. Memang waktu sakit sedekah, cuman sebenarnya ingatlah Allah firraha dalam waktu senang. Ya'rifka fis syiddah, Allah akan ingat kamu ketika kamu dalam kesulitan. Udhkurni firraha adzkuruka fil bala. Ingat aku. Para anbiya ketika mereka di puncak kenikmatan, mereka lupa semuanya, cuman yang diingat Allah, itu para anbiya. Ini orang yang pandai, punya ilmu kitab, memindahkan mahalaga Arsy Balqis dengan sekejap mata di depan Sulaiman. Begitu ada perjalanan begitu jauh, Syam, Palestina, begitu ada, dia cuma mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini cuman anugerah dari Allah Tuhanku. Bukan dia kemudian memang aku raja di maharaja, tidak. Ini cuman anugerah dari aku, dari Allah. Hadza min fadli rabbi, dari Allah murni. Ketujuh, uzkurni fil ibadah adzkuruka bil aun, atau adzkuruka bil isti'an, bil auna. Bil'auni artinya ingat aku dalam ibadah, aku akan mengingat kamu dalam membantu semua urusanmu. Karena memang gandengannya iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Kedelapan, uzkurni fil mujahadah azkuruk bil hidayah. Ingat aku dalam mujahadah, melawan hawa nafsu, mendekatkan diri padaku, aku akan bimbing, aku ingat kamu untuk memberi petunjuk semuanya. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang usaha menuju kepada kami akan kami berikan petunjuk hidayah. Kesembilan, menurut Fakhr Razi, uzkurni bis sidqi wal ikhlas azkuruk bil khalas wa mazidil ikhtisas. Ingat aku dalam kejujuran dan beramal hanya untukku, nanti aku akan selesaikan, aku beri solusi dan jalan keluar dari semua urusanmu, dan aku akan jadikan kamu orang-orang tertentu di hadapanku, mendapat pandangan tersendiri. Uzkurni birrububiyah azkurukum birrahmah. Yang ke-10 menurut Fakhr Razi, ingatlah aku dalam keesahan rububiyahku, aku pencipta, aku semuanya, nanti aku curahkan kamu dengan rahmat. Ini yang menurut Fakhr Razi dalam tafsir 10. Tapi sebenarnya bukan cuma ini terus, seperti kita, uzkurni bisyukr azkurkum biziyadah. Ingat aku dalam artinya mensyukuri, aku akan berikan kamu, ingat kamu untuk memberi tambah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Fadhkuruni, ingatlah kepada aku. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan anggota badan. Ingat pada Allah. Karena orang zikir kepada Allah ini kan memang macam-macam. Pertama, mengingat Allah mutlak dalam nikmat awal asal usul nikmat yang diberikan kepada kita. Kita dulu tidak ada, kemudian diciptakan. Ini awal nikmat yang Allah berikan. Kita pun disuruh ingat selalu oleh Allah itu. Ya Allah, dulu saya tidak ada. Bahkan Al-Quran pernah menyebutkan itu sebagai nikmat yang harus direnungkan dalam surat Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia enggak tersebut memang enggak ada. Bisa juga kita melihat dalam doa Arafah Imam Husain ketika menyebutkan terima kasihnya kepada Allah. Tadinya aku tidak ada, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Dalam semacam ini Allah berfirman dalam surat Maryam 67. Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qabl walam yaku syai'a. Tidakkah manusia ingin mengingat apa? Mengingat ketika Allah menciptakan, pasti akan mengingatkan ia pada penciptanya, gitu. Karena mengingat nikmat itu akan membawa mengingat kepada pemberi nikmat. Karena itu Allah berfirman kepada Bani Israel, uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmat yang aku berikan. Ada mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita mutlak setelah kita diciptakan. Apa saja nikmat? Ada harta, ada kepandaian, ada wajah yang tampan, dan semuanya ini nikmat-nikmat yang Allah berikan setelah asal ciptaan itu. Sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam surat Al-Hajj 34. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah atas yang Allah curahkan kepada mereka dari binatang-binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka. Ketika ada bentuk zikir pada Allah, ingat pada Allah, tidak membicarakan nikmat awal atau nikmat yang kemudian Allah berikan, tidak, tapi memang mengingat Allah karena cintanya kepada zat Allah, lepas dari nikmat. Ini orang-orang yang beriman dan amal soleh, selalu dia cuman curah. Ini seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, aku menyembah engkau bukan aku karena takut nerakamu atau rindu surgamu, tapi aku melihat engkau adalah zat yang layak untuk dan harus untuk disembah. Dan memuji Allah bukan karena mengingat-ingat nikmatnya sudah.
Memang Allah berfirman dalam Syu'ara 227, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira." Mengingat Allah mutlak. Keempat, ada orang ingat Allah kapan? Ketika mulai hampir tergelincir, dikalahkan oleh syaitan dan hawa nafsunya. Orang ini kan biasanya membentengi dirinya, tapi kadang-kadang kemudian nggak mampu bentengnya, lepas. Ada manusia-manusia yang sudah mulai hampir kalah dengan syaitan dan hawa nafsunya, sudah ingin melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah, tiba-tiba ya ingat. Itu namanya, itu yang pernah Allah sebutkan dalam ketika Allah mensifati orang-orang baik, orang-orang bertakwa dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Orang-orang yang bertakwa itu kalau mulai kena sentikan syaitan, bisikan syaitan untuk bermaksiat, tadzakkaru, spontan ingat Allah, spontan mereka berubah, fa idzahum mubsirun, nampak jalan yang sebenarnya akan ia lawan syaitan. Ini atau seperti sholat. Sholat itu juga ingin membawa kita supaya lari dari perbuatan jelek. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah. Kelima, kadang-kadang orang ingat kepada Allah setelah melakukan perbuatan dosa. Setelah ia kalah dengan syaitannya, kalah dan hawa nafsunya, melakukan maksiat, baru dia duduk termenung, menyesal. Kalau yang tadi kan sebelum ia kena, tapi mulai perang dengan syaitan, tapi mampu melawan. Kalau ini sudah kena, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ali Imran kalau nggak salah 135, bisa dilihat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan keji, dosa dan semuanya, menzalimi dirinya, kemudian setelah semua itu dzakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru, kemudian mohon ampun kepada Allah. Mengingat Allah dalam awal nikmat yang Allah berikan ketika menciptakan kita, mengingat Allah dalam ketika Allah mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, mengingat Allah murni hanya untuk Allah, mengingat Allah ketika hampir dikalahkan oleh godaan syaitan dan hawa nafsu, dan mengingat Allah ketika ia telah melakukan perbuatan yang keji yang layaknya tidak bisa dilakukan. Fadhkuruni adzkurkum, ingat kepada aku, kata Allah, nanti engkau akan kuingat. Karena itu kemudian Allah katakan sholat itu mencegah dari fahsya dan mungkar, karena sholat yang ia lakukan itu kan ia berarti ingat kepada Allah. Sholatnya itu nanti yang menjaga ia dari perbuatan keji. Saya sholat di hadapan Allah, masa saya melakukan begini, begitu. Itu artinya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ingat sama Allah itu begitu. Karena itu sekali lagi zikrullah, dan pahala zikir itu begitu besar di hadapan Allah. Saya tadi menulis satu riwayat dari Imam Al-Baqir, Abi Ja'far Al-Baqir alaihi salam. Beliau menyebutkan maktubun fit Taurah allati lam tataghayyar atau lam tughayyar, tertulis dalam Taurat yang tidak berubah. Apa yang tertulis? Anna Musa sa'ala rabbah, bahwa Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, aqaribun anta minni faunajik am ba'idun faunadik. Ya Allah, kamu ini dekat gak padaku sehingga aku cukup bisik-bisik munajat, atau kamu ini jauh sehingga aku perlu memanggil engkau? Fa'auhallahu azza wa jalla ilaih, kemudian Allah mewahyukan kepada Musa sebagai jawaban tadi itu, ya Musa, ana jalisu man dzakarani, aku adalah yang bersama orang yang mengingat aku.
Maka artinya aku sangat-sangat dekat. Ini cuma gambaran supaya memahami bahasanya. Seperti duduk Maha Suci Allah untuk contoh. Artinya aku selalu bersama dengan orang yang mengingat aku. Kemudian ini masih panjang ceritanya, riwayat ini. Sampai kepada Allah berfirman, Musa, aku adalah ketika melihat satu umat harus ku berikan siksaan dan bala kepada umat itu. Ketika aku masih melihat di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang berzikir kepadaku, aku cabut bala itu demi menghormati mereka, orang-orang yang berzikir kepadaku. Fadhkuruni adzkurkum. Kemudian washkuruli wala takfurun. Ingat, dan kemudian bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Ayatnya fadhkuruni adzkurkum, bukan kemudian fashkuruli ashkurkum. Tidak senada dengan fadhkuruni adzkurkum washkuruli ashkurkum, tidak. Tapi Allah berfirman fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini karena enggak dikatakan ushkuruli ashkurkum, pertama untuk Allah ingin umumkan dengan gamblang bahwa kejinya kufur kepada Allah. Fashkuruli. Kedua, Allah ingin menjelaskan dalam ayat ini bahwa besarnya nilai syukur di hadapan Allah. Besarnya nilai syukur di hadapan Allah sehingga disebutkan besarnya kufur syukur terhadap nikmat Allah di hadapan Allah. Kalau mensyukuri Allah begitu besar, merupakan amal soleh, perbuatan yang paling indah di hadapan Allah, sekaligus Allah menyebutkan bahwa lawan katanya syukur itu adalah kufur, merupakan perbuatan yang paling keji di hadapan Allah. Karena memang manusia terbagi dua. Setelah semua curahan nikmat ini manusia, kemudian diutus para nabi, diturunkan kitab dan semua bimbingan ada, manusia hanya terbagi dua. Ada syakur, ada kafur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Karena itu Allah menyebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kepadaku, jangan sampai kamu berkufur terhadap nikmat. Syukur ini kalau kita melihat dalam Al-Quran bermacam-macam. Ada syukur dari makhluk untuk Allah, Khaliq. Dari seorang makhluk untuk Allah. Kadang-kadang langsung yang dari makhluk ke Allah ini juga ada bermacam-macam bagiannya. Pertama, kadang-kadang langsung ke zat Allah. Ketika Allah berfirman, anishkurli waliwalidaik dalam surat Luqman. Syukur kepadaku, kepada zatku, dan kemudian kepada kedua orang tuamu. Atau firman Allah washkuru lillah, Al-Baqarah. Dan masih banyak perintah-perintah syukur untuk dari makhluk kepada Allah, untuk Allah sendiri, nggak ada yang lainnya. Minal makhluk ilal khaliq, pertama lidzatih. Kedua, ada bentuk nikmat yang kita harus diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah, tapi bentuknya untuk mensyukuri nikmat itu sendiri. Syukur enggak langsung kepada zatnya, tapi mensyukuri nikmatnya. Karena mensyukuri nikmat artinya memang mensyukuri Allah. Cuman bahasa Al-Quran ada kadang-kadang diperintahkan syukur langsung untuk Allah, ada juga diperintahkan syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Washkuru ni'matallah, An-Nahl 114. Bersyukurlah kepada nikmat-nikmat Allah. Seperti uzkuru ni'matallah, mengingat nikmat Allah. Ketiga, ada bentuk syukur yang dari makhluk untuk Khalik. Yang ketiga ini adalah
Syukur itu dihitung oleh Allah untuk syukur kepada dirinya sendiri. Diri yang berterima kasih, bukan zat Allah. Jadi ada yang ke zat Allah langsung, ada yang ke nikmat Allah, ada sebenarnya syukur untuk yang melakukan dirinya sendiri. Artinya kalau saya bersyukur pada diri sendiri, nggak bersyukur pada nikmat Allah, nggak bersyukur kepada pemberinya yaitu Allah. Kenapa? Ada ayat Al-Quran dan pernah kita bahas panjang hal-hal semacam ini ketika Allah menyebutkan Jalla wa'ala, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur itu adalah dia sedang mensyukuri dirinya sendiri, dan kembalinya syukur itu untuk dirinya sendiri. Jadi syukur minal makhluk, dari makhluk ke khalik. Ada yang pertama langsung ila zatil khalik, ada yang kedua ila nikmat yang Allah berikan, yang khalik berikan yaitu Allah, atau syukur itu kepada dirinya sendiri. Man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Syukur kedua dari al-khaliq kepada makhluk. Allahu akbar. Allah ini berterima kasih pada kita aja. Kalau kita ini nggak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran atau bahasa-bahasa Al-Quran menyentuh perasaan kita untuk lebih cepat mendekatkan diri pada Allah. Dulu pernah saya sampaikan bagaimana Allah menggugah kalau kita untuk berinfak, selain dijanjikan saya balas, saya ganti. Ada bahasa yang kalau kita nggak tergugah, wallahu a'lam, ada bahasanya wa aqridullaha qardan hasan. Utangi Allah. Manusia mana yang gak tergugah hatinya kemudian untuk berinfak? Semua ini darinya, tapi bahasanya untuk menggugah kita, utangi. Di sini Allah Al-Khaliq bersyukur kepada hambanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu syakiran alima. Kalau nggak salah ini ayat berkaitan ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha bersyukur. Karena itu salah satu nama Allah Syakur. Kalau sudah dimanja gini manusia masih nggak merasakan dirinya, wallahu a'lam. Atau Allah menyebutkan wa kana sa'yuhum mashkura, amal perbuatan mereka diterima kasih. Siapa yang berterima kasih? Al-Khaliq. Ada bentuk syukur kedua dari makhluk kepada sesama makhluknya. Saya mendapat sesuatu dari orang, saya berterima kasih. Jadi ada pertama syukur dari makhluk ke khalik dengan tiga bentuknya tadi. Ada syukur dari khalik ke makhluk, ada syukur dari makhluk kepada sesama makhluk. Sampai Rasul pernah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak mau bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, ya dihitung enggak mensyukuri Allah. Fashkuruli wala takfuru. Ayyul ikhwah, ayat-ayat semacam ini sebenarnya mengajak kita mulai menghitung-hitung nikmat Allah. Banyak nikmat Allah yang kita nggak hitung. Memang kita nggak mampu. Itu janji Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Nggak mampu menghitung. Orang kalau mulai melihat yang lain, melihat kejadian demi kejadian, melihat apa yang menimpa orang lain, kemudian dirinya nggak terkena, bangun tidur anak masih sehat, keluarga sehat, di sana orang bangun tidur anaknya sakit, dioperasi gagal, jual rumah untuk membiayai anaknya, sudah habis semuanya, mati nggak sembuh. Ini hal-hal semacam itu kita jarang membayangkan, sehingga kita lebih banyak merasa kurang, seakan-akan Allah nggak pernah memberikan kita. Dua ayat ini yang kita kaji malam ini. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.